Bayangkan ini, bayangkan sebuah suara di dalam hati Anda, berbisik pelan. Sudah berapa lama kau menunda? Sudah berapa kali kau berkata, besok, nanti, suatu saat? Dan di setiap bisikan itu, waktu berjalan. Diam-diam, ia mencuri harapan, satu persatu. Lalu kau terbangun di suatu pagi, menyadari bahwa impianmu masih tertinggal di titik yang sama. Seperti pohon yang tak pernah ditanam, seperti benih yang hanya disimpan di genggaman, tak pernah menyentuh tanah. Aku ingin kau berhenti sejenak. Dengarkan kata-kata ini dengan hati. Karena jika kau benar-benar hadir di sini, sekarang sesuatu bisa berubah. Tidak butuh bertahun-tahun, tidak butuh keajaiban dari luar. Hanya butuh keputusan. Satu keputusan yang lahir dari kedalaman jiwa. Tidakkah kau lelah? Lelah dengan janji yang tak pernah ditepati kepada dirimu sendiri. Lelah dengan daftar rencana yang indah, tapi hanya jadi catatan yang menguning. Lelah dengan perasaan bersalah setiap kali hari berganti, sementara pekerjaan, mimpi, dan tujuan hanya menumpuk di sudut pikiran. Kau berkata, aku akan mulai besok, tapi besok datang, dan kau kembali menundanya. Mengapa? Apa yang menahannya? Bukan dunia, bukan keadaan, bukan orang lain. Yang menahanmu adalah sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Penundaan, sebuah musuh halus yang membungkus dirinya dengan kenyamanan. Ia berkata padamu, santai dulu, nanti saja, toh masih ada waktu. Padahal diam-diam, ia mengikat tanganmu dan merampas kekuatanmu. Lihat ke dalam hatimu, kau tahu aku benar. Karena di saat sunyi, kau mendengar suara itu, suara yang memanggilmu untuk bangkit. Tapi kemudian tenggelam oleh suara lain yang lebih lembut. Tidak sekarang. Dan kau percaya. Tapi hari ini, aku ingin kau mulai bertanya, sampai kapan? Sampai kapan kau biarkan musuh itu tinggal di dalam kepalamu? Sampai kapan kau biarkan waktumu habis dalam keraguan, dalam alasan, dalam rasa takut yang kau bungkus dengan kata-kata indah? Apakah kau sadar, setiap kali kau menunda, kau sedang mencuri masa depanmu sendiri? Kau mengunci pintu menuju kehidupan yang lebih baik, hanya karena menolak memutar kuncinya sekarang. Bayangkan dirimu 10 tahun ke depan. Wajahmu berubah. Rambutmu mungkin memutih. Tapi pertanyaannya, apakah kau akan menatap ke belakang dengan bangga atau dengan penyesalan? Apakah kau akan berkata, aku telah berjuang, aku telah melangkah, aku telah mencoba? Atau kau hanya akan berkata, seandainya aku dulu berani, seandainya aku dulu mulai? Pikirkan itu sebentar. Rasakan beratnya. Karena itu bukan sekadar kemungkinan. Itu nyata. Itu adalah jalan yang sedang kau pilih. Detik demi detik. Dengan setiap keputusan menunda. Tetapi, di balik semua rasa sakit ini, ada sebuah rahasia. Ada sebuah pintu lain. Dan kuncinya ada di tanganmu. Satu keputusan berbeda bisa menghancurkan penundaan. Satu keyakinan baru bisa membakar semangat yang terkubur. Kau tahu mengapa? Karena manusia diciptakan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia sadari. Pikiranmu adalah senjata, hatimu adalah api, dan semestanya selalu merespons energi yang kau pancarkan. Jika kau terus memancarkan penundaan, semesta hanya akan memberimu lebih banyak alasan untuk menunda. Tapi jika kau mulai memancarkan keberanian, walau kecil, walau setitik, semesta bergerak. Peluang muncul, jalan terbuka. Aku tahu kau mungkin pernah gagal. Aku tahu kau mungkin merasa tidak cukup kuat. Aku tahu kadang dunia terasa menekan, membuatmu ragu apakah kau memang bisa. Tapi dengarkan aku, di dalam dirimu ada sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Napoleon Hill menyebutnya desire yang membara. Keinginan yang jika benar-benar dipelihara akan menembus segala halangan. Lihatlah hidupmu. Semua pencapaian kecil yang pernah kau raih,
Datang bukan karena menunggu, datang karena ada momen ketika kau berkata, "Sekarang." Mungkin itu sederhana, mungkin itu hanya satu langkah kecil, tapi dari situlah jalan baru terbuka. Sekarang aku ingin bertanya padamu, apa yang lebih menakutkan? Melangkah dengan resiko gagal, atau duduk diam, membiarkan waktu mencuri segalanya? Apa yang lebih sakit? Mencoba lalu jatuh, atau tidak pernah mencoba sama sekali? Bayangkan sebuah cermin di hadapanmu. Tatap dirimu. Mata itu masih menyimpan cahaya. Wajah itu masih membawa harapan. Jangan biarkan cermin itu suatu hari menunjukkan seseorang yang menyesal. Karena kau tahu, jauh di dalam hatimu, kau tidak dilahirkan untuk menjadi penonton. Kau dilahirkan untuk menulis kisahmu sendiri. Dan penundaan adalah racun yang mencuri tinta dari tanganmu. Hari ini, aku ingin menyalakan sebuah percikan di dalam dirimu. Percikan yang akan berkata, "Aku bisa berubah. Aku bisa mulai sekarang. Aku bisa hancurkan penundaan." Tidak peduli seberapa berat masa lalumu. Tidak peduli seberapa sering kau gagal menjaga janji pada dirimu sendiri. Karena setiap saat adalah kesempatan baru. Setiap napas adalah panggilan dari semesta, berkata, "Ini saatnya." Kau mungkin berpikir, perubahan besar butuh waktu. Ya, tapi keputusan untuk berubah hanya butuh 1 detik. Dan detik itu bisa terjadi sekarang. Rasakan kata-kata ini. Biarkan ia menembus dinding yang selama ini kau bangun di kepalamu. Penundaan bukan takdir. Ia hanya kebiasaan. Dan kebiasaan bisa dihancurkan, bisa diganti. Dengan keyakinan baru, dengan tindakan kecil, dengan keberanian yang sederhana. Hari ini, aku ingin kau memilih. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Karena hidupmu tidak menunggu. Impianmu tidak menunggu. Rezekimu tidak menunggu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasa api kecil mulai menyala di dalam dirimu, jangan biarkan ia padam. Beri tanda pada semesta bahwa kau siap. Tekan tombol suka. Tekan tombol subscribe. Karena setiap tindakan kecil adalah sinyal. Sinyal bahwa kau benar-benar siap untuk berubah. Jangan lakukan untukku. Lakukan untuk dirimu sendiri. Sebagai janji pertama bahwa kau tidak akan menunda lagi. Blok kedua ini adalah tentang menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Sesuatu yang bukan berasal dari luar, bukan berasal dari orang lain, bukan dari keadaan, tapi dari dalam pikiranmu sendiri. Kau mungkin tidak pernah menyadarinya, tapi ada sebuah kekuatan yang telah dititipkan Allah kepadamu sejak kau lahir. Napoleon Hill menyebutnya sebagai alat batin, sebuah kunci untuk membuka pintu tak terbatas. Dan hari ini, aku ingin membantumu menemukannya. Pernahkah kau merasa ada suara kecil yang berkata, "Kau bisa lebih dari ini. Kau bisa lebih berani, lebih kuat, lebih beriman, lebih disiplin." Tapi suara itu tenggelam oleh keraguan. Lalu kau kembali meyakinkan dirimu sendiri dengan alasan, waktunya belum tepat, kondisinya belum pas, mungkin nanti setelah semua sempurna. Padahal, bukankah kesempurnaan itu tidak pernah datang? Bukankah yang datang hanyalah detik ini, saat ini? Inilah yang dimaksud Hill dengan autosugesti. Pikiranmu adalah tanah subur. Apapun yang kau tanam di sana, ia tumbuh. Jika setiap hari kau berkata pada dirimu, "Aku lemah, aku tidak mampu, aku menunda," maka itulah yang tumbuh. Tapi jika setiap hari kau bisikkan, "Aku kuat, aku bisa, aku mulai sekarang," maka benih itu berubah menjadi pohon. Bayangkan otakmu sebagai taman. Taman itu selalu hidup. Ia tidak pernah berhenti menumbuhkan sesuatu. Pertanyaannya, apa yang kau tanam di sana? Rumput liar keraguan,
atau bunga keberanian. Dan disinilah letak rahasia besar itu. Kau tidak perlu menunggu dunia berubah. Kau hanya perlu mengubah bisikan di dalam kepalamu. Kau hanya perlu mengubah kata-kata yang kau izinkan masuk ke hatimu. Hill percaya, dan begitu pula aku, bahwa iman pada dirimu sendiri adalah doa pertama, sebelum doa yang kau panjatkan ke langit. Pikirkanlah, bukankah doa juga lahir dari keyakinan? Bukankah imanmu kepada Allah memintamu percaya pada sesuatu yang tak terlihat? Begitu pula dengan impianmu. Kau harus percaya dulu sebelum kau melihatnya nyata. Kau harus menanam keyakinan itu di dalam pikiranmu, berulang-ulang, sampai ia menjadi kenyataan. Inilah momen aha yang selama ini mungkin kau cari. Penundaan bukan musuh yang datang dari luar. Ia hanyalah hasil dari pola pikir yang salah. Ia tumbuh karena kau membiarkan bisikan negatif mendominasi taman pikiranmu. Tapi begitu kau sadar bahwa kau punya kendali penuh atas bisikan itu, segalanya berubah. Kau tidak lagi jadi korban waktu. Kau jadi penguasa waktumu. Kau tidak lagi menunggu keberanian datang dari luar. Kau menciptakannya dari dalam. Kau tidak lagi menunggu motivasi. Kau menyalakannya sendiri setiap hari dengan autosugesti. Aku ingin kau rasakan sekarang kekuatan kata-kata. Ucapkan dalam hatimu perlahan, aku bisa. Aku mulai sekarang. Aku tidak lagi menunda. Allah bersamaku. Semesta mendukungku. Aku diciptakan untuk berhasil. Ucapkan berulang kali. Biarkan kata-kata itu masuk ke bawah sadarmu. Karena pikiran bawah sadar adalah gudang energi. Apa yang masuk ke sana akan kembali padamu sebagai kenyataan. Napoleon Hill menulis tentang kekuatan desire, keinginan membara. Tapi keinginan itu saja tidak cukup. Ia harus dipelihara dengan autosugesti. Ia harus dijaga dengan iman. Kau tidak bisa hanya berharap. Kau harus percaya. Kau harus merasakan impianmu seolah-olah ia sudah nyata. Bayangkan dirimu telah berhasil. Bayangkan pekerjaan yang selama ini kau tunda selesai dengan indah. Bayangkan tubuhmu penuh energi. Bayangkan hatimu tenang. Bayangkan rezeki mengalir kepadamu. Rasakan syukur itu seakan sudah milikmu. Inilah visualisasi. Inilah cara kau bicara dengan semesta. Dan ketika kau benar-benar merasakannya, sesuatu berubah. Tubuhmu merespons, energi di sekitarmu merespons, orang-orang di hidupmu merespons, karena pikiran bukan hanya sesuatu yang kau simpan di kepala. Pikiran adalah energi yang memancarkan getaran. Dan getaran itu memanggil hal-hal yang seirama dengannya. Itulah sebabnya ketika kau terus berpikir negatif, yang datang hanyalah hal-hal negatif. Tapi ketika kau mulai berpikir positif dengan keyakinan mendalam, hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Tidak langsung sempurna, tidak selalu mudah, tapi pasti berubah. Sekarang aku ingin bertanya, apa kata-kata yang paling sering kau ucapkan dalam hatimu? Apakah itu doa yang penuh iman atau keluhan yang penuh keraguan? Apakah itu kalimat yang membangkitkan energi atau kalimat yang membuatmu semakin kecil? Ingat, alam semesta mendengar, Allah mendengar, dan tubuhmu pun mendengar. Maka pilihlah kata-kata yang kau izinkan tumbuh di dalam dirimu. Hill juga berbicara tentang mastermind, sebuah prinsip ketika pikiran yang selaras berkumpul, energinya menjadi berlipat ganda. Itu sebabnya lingkunganmu penting. Jika kau mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang hanya menunda, yang hanya mengeluh, kau akan tertular. Tapi jika kau dekat dengan orang-orang yang berani, yang beriman pada tujuan, maka energi itu akan menyalakan jiwamu juga. Lihatlah ke sekelilingmu. Siapa yang kau izinkan memengaruhi taman pikiranmu? Apakah mereka menanam bunga atau hanya menyebarkan rumput liar? Hari ini, aku ingin kau menyadari satu hal sederhana. Kau sudah memiliki alat batin itu. Kau hanya perlu menggunakannya.
Kau hanya perlu percaya bahwa pikiranmu adalah magnet. Kau hanya perlu memilih untuk memberi makan magnet itu dengan doa, dengan iman, dengan autosugesti positif. Dan begitu kau melakukannya, sesuatu dalam dirimu akan berubah. Kau akan merasakan keberanian yang sebelumnya tidak ada. Kau akan merasakan kekuatan yang dulu kau kira hilang. Karena sebenarnya, ia tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kabut penundaan. Sekarang kabut itu mulai terangkat. Kau mulai melihat cahaya di kejauhan. Kau mulai merasakan harapan. Dan kau tahu, solusi itu ternyata tidak pernah jauh. Ia selalu ada di dalam dirimu. Bayangkan sekarang, kau sudah tahu bahwa kunci itu ada di dalam dirimu. Kau sudah tahu bahwa pikiranmu adalah alat batin yang bisa menghancurkan penundaan. Tapi, izinkan aku jujur, mengetahui saja tidak cukup. Kau boleh membaca 1000 buku, menonton 1000 video, mendengar 1000 motivasi. Tapi, jika tidak ada tindakan, semuanya akan lenyap seperti debu. Inilah saatnya kita berbicara tentang perjuangan, tentang disiplin, tentang latihan harian. Karena tanpa itu, pengetahuan hanyalah beban. Hill pernah berkata, pengetahuan bukanlah kekuatan. Pengetahuan hanyalah potensi kekuatan. Ia baru menjadi kekuatan ketika dipraktikkan. Dan aku ingin kau benar-benar memahami ini. Lihatlah hidupmu. Berapa banyak hal yang kau tahu harus dilakukan, tapi tetap kau tunda? Kau tahu olahraga baik untuk tubuhmu, tapi kau berkata, besok. Kau tahu membaca akan membuka pikiranmu, tapi kau berkata, nanti. Kau tahu menabung akan mengubah masa depanmu, tapi kau berkata, setelah ini. Kau tahu doa dan zikir mendamaikan hati, tapi entah mengapa kau lebih memilih sibuk dengan hal-hal kecil. Disinilah medan pertempuran sebenarnya. Musuhmu bukan dunia di luar sana. Musuhmu adalah kelembutan dalam dirimu sendiri yang terus berkata, tidak sekarang. Dan untuk melawannya, kau butuh senjata, disiplin. Disiplin adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Tanpa disiplin, keinginanmu hanya mimpi kosong. Dengan disiplin, bahkan mimpi yang tampak mustahil bisa menjadi nyata. Aku ingin kau membayangkan sebuah pedang. Pedang itu adalah disiplinmu. Setiap kali kau menggunakannya, ia semakin tajam. Tapi jika kau biarkan berkarat, ia akan tumpul. Dan musuh bernama penundaan akan selalu menang. Lalu bagaimana cara melatih pedang itu? Hill mengajarkan satu hal sederhana, kebiasaan kecil yang konsisten. Kau tidak perlu langsung mengubah hidupmu dalam sehari. Kau hanya perlu mulai dengan satu ritual, satu langkah, satu janji yang benar-benar kau tepati. Bayangkan ini sebagai sebuah latihan spiritual. Setiap pagi, begitu bangun, bisikkan pada dirimu sendiri, hari ini aku tidak menunda. Hari ini aku bertindak. Lalu pilih satu hal kecil. Mungkin membereskan ranjangmu. Mungkin menulis 3 hal yang ingin kau capai hari ini. Mungkin membaca 1 halaman buku. Lalu lakukan. Jangan tunda. Jangan bernegosiasi dengan pikiranmu. Lakukan saja. Apakah terlihat sederhana? Ya, tapi disitulah kekuatannya. Karena setiap kali kau menepati janji kecil, otakmu merekam. Aku bisa dipercaya. Aku bisa disiplin. Aku bisa konsisten. Dan dari catatan kecil itu, lahirlah keyakinan besar. Ingatlah, pikiran bawah sadarmu tidak mengenali besar atau kecilnya tindakan. Ia hanya merekam pola. Jika kau biasakan menunda hal kecil, ia akan menunda hal besar. Tapi jika kau biasakan bertindak pada hal kecil, ia akan mempersiapkanmu untuk hal besar. Pikirkan sebuah tetesan air. 1 tetes tidak berarti. Tapi jika ia jatuh terus-menerus pada batu, bahkan batu yang keras pun akan berlubang. Begitu pula dengan disiplin. Kau mungkin merasa tindakannya kecil, tapi jika dilakukan setiap hari, ia menembus dinding penundaan yang paling keras.
Aku tahu ada saat-saat ketika tubuhmu lelah, ketika hatimu goyah, ketika pikiranmu kembali mencari alasan. Disitulah kau harus ingat, ini bukan sekadar soal kerja keras, ini soal iman. Disiplin adalah bentuk ibadah. Karena setiap kali kau melawan hawa nafsu untuk menunda, kau sebenarnya sedang melatih jiwamu. Bukankah Allah mencintai hamba yang sabar? Bukankah sabar artinya menahan diri? Dan bukankah menunda tindakan yang penting adalah bentuk lalai? Maka melatih disiplin bukan hanya latihan mental, ia adalah latihan spiritual. Aku ingin kau lakukan sebuah ritual sederhana. Dengarkan baik-baik. Setiap malam, sebelum tidur, pejamkan matamu. Bayangkan apa yang ingin kau capai besok. Lalu ucapkan doa. Ya Allah, kuatkan aku untuk tidak menunda. Kuatkan aku untuk menepati janji pada diriku sendiri. Rasakan doa itu. Biarkan ia masuk ke bawah sadarmu. Lalu, ketika esok pagi tiba, tepati doa itu. Mulailah dengan satu hal. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu besar. Satu hal saja. Lakukan tanpa alasan. Lakukan sebagai tanda imanmu. Dan ketika kau berhasil melakukannya, rayakan dalam hati. Katakan, aku menang hari ini. Karena kemenangan sejati bukanlah mengalahkan dunia. Visi yang sejati adalah mengalahkan dirimu sendiri. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang ingin menyerah. Yang berkata, aku sudah mencoba berkali-kali, tapi aku gagal lagi. Tapi, dengarkan aku. Gagal disiplin bukan akhir. Itu hanyalah ujian. Yang penting adalah kau kembali. Kau bangkit lagi. Kau coba lagi. Karena setiap kali kau kembali, jiwamu semakin kuat. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih. Benih itu tidak langsung tumbuh. Ia harus disiram, dijaga, dipelihara. Ada hari-hari ketika tanah terlihat kosong, tidak ada yang muncul. Tapi apakah ia berhenti? Tidak. Ia terus merawatnya, karena ia tahu sesuatu sedang tumbuh di bawah tanah. Begitu pula dengan dirimu, hasilnya mungkin belum terlihat. Tapi setiap tindakan disiplin adalah siraman. Dan suatu hari, benih itu akan menembus tanah. Jangan takut dengan rasa sakit kecil dari disiplin, karena rasa sakit itu sementara. Tapi penyesalan karena menunda, itu selamanya. Aku ingin kau bertanya pada dirimu, berapa lama lagi aku ingin hidup dalam lingkaran yang sama? Berapa lama lagi aku ingin menunda? Apakah aku ingin 10 tahun lagi berada di titik yang sama? Atau aku ingin mulai sekarang, melatih diriku sedikit demi sedikit, sampai suatu hari aku bebas dari rantai penundaan? Pilihan itu milikmu, dan kau sudah tahu jawabannya. Karena jauh di dalam hatimu, kau tidak puas dengan diam. Kau lahir untuk bergerak. Kau lahir untuk berkembang. Disiplin adalah jalan menuju kebebasan. Disiplin adalah pintu menuju rezeki. Disiplin adalah doa yang diwujudkan dalam tindakan. Dan ketika kau benar-benar mengerti ini, penundaan akan kehilangan kekuatannya. Ia mungkin masih mencoba berbisik, tapi kau sudah punya senjata, kau sudah punya pedang, dan kau tahu cara menggunakannya. Bayangkan, sekarang kau telah melewati jalan panjang. Dari rasa sakit penundaan, dari penemuan kekuatan batin, dari perjuangan melatih disiplin, dan kini kau berdiri di ambang pintu yang berbeda. Sebuah pintu menuju kehidupan baru. Kehidupan di mana penundaan tidak lagi mengikat kakimu. Kehidupan di mana hatimu lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan langkahmu lebih mantap. Inilah saatnya berbicara tentang transformasi. Tentang siapa kau bisa menjadi setelah kau menghancurkan penundaan. Bayangkan suatu pagi, kau terbangun dengan ringan. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menghantui. Tidak ada lagi pikiran seandainya yang membebani. Kau tahu apa yang harus dilakukan, dan kau melakukannya. Kau tidak lagi menunda,
karena menunda bukan lagi bagian dari dirimu. Itu hanyalah masa lalu. Kau duduk, mengambil napas dalam-dalam, dan merasakan kedamaian yang selama ini kau cari. Kau tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kau tahu, kau sedang berjalan di jalur yang benar. Kau tahu, setiap hari yang kau jalani kini penuh arti. Bayangkan saat itu, kau melihat kembali perjalananmu. Dari seseorang yang dulu mudah menunda, mudah goyah, mudah mencari alasan. Kini kau berubah menjadi seseorang yang teguh, berani, disiplin, penuh iman. Kau menyadari, kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan musuh dalam dirimu sendiri. Dan kemenangan itu membuka pintu baru. Pintu menuju rezeki yang lebih luas. Pintu menuju hubungan yang lebih harmonis. Pintu menuju semesta yang merespons langkahmu dengan peluang-peluang yang tak terduga. Kau mulai merasakan aliran energi, aliran keberkahan. Kau menyadari, semesta bukan lagi musuh yang kau lawan, melainkan sahabat yang mendukung setiap tindakanmu. Karena ketika kau selaras dengan iman, doa, dan tindakan disiplin, semesta ikut bergerak. Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, bisa diwujudkan. Dan kini kau bukan hanya membaca kalimat itu, kau hidup di dalamnya. Kau merasakan bahwa keyakinanmu menjadi kenyataan. Bayangkan rezeki mulai mengalir kepadamu, bukan hanya uang, tapi juga peluang. Bukan hanya kesempatan, tapi juga hubungan yang mendukung. Kau bertemu dengan orang-orang yang seirama dengan visimu. Kau merasa lebih dipandu, lebih diarahkan. Dan semua itu berawal dari satu keputusan kecil, tidak lagi menunda. Kini bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan panjang. Di kiri dan kanan ada bayangan masa lalu, rasa malas, rasa takut, rasa tidak percaya diri. Mereka berusaha memanggilmu kembali, tapi kau hanya tersenyum, karena kau tahu, itu bukan lagi rumahmu. Kau telah memilih cahaya, kau telah memilih untuk melangkah maju, dan di ujung jalan itu ada cermin besar. Kau berdiri di depannya. Kau melihat seseorang yang berbeda. Seseorang dengan mata yang lebih tajam, langkah yang lebih tegap, hati yang lebih damai. Dan kau sadar, itu dirimu. Dirimu yang baru. Dirimu yang bebas. Dirimu yang telah menghancurkan penundaan. Kau menundukkan kepala, berbisik dalam hati, Alhamdulillah. Karena kau tahu, tanpa pertolongan Allah, tanpa iman, tanpa doa, kau tidak akan sampai di sini. Kau merasakan syukur mengalir deras. Kau merasakan hatimu lebih lembut, lebih ikhlas. Dan kau tahu, inilah hidup yang kau cari. Dengarkan aku baik-baik. Perubahan ini nyata. Kau mungkin belum melihat semuanya sekarang, tapi benihnya sudah ada. Benih itu sudah ditanam dalam hatimu. Dan jika kau terus merawatnya dengan doa, dengan autosugesti, dengan disiplin, dengan iman, maka benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar. Pohon yang memberi naungan, buah, dan kehidupan. Kau adalah pohon itu. Kau adalah sumber kekuatan itu. Dan dunia sedang menunggumu untuk tumbuh sepenuhnya. Sekarang aku ingin kau bayangkan sesuatu. Bayangkan seorang anak kecil menatapmu. Mata polosnya penuh harapan. Ia melihatmu sebagai panutan. Ia menunggu kau menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan keberanian. Itulah masa depanmu yang sedang menatapmu sekarang. Jangan kecewakan dia. Jangan wariskan padanya kebiasaan menunda. Wariskan padanya keberanian untuk bertindak. Ingatlah, kau bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri. Kau berjuang untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kau cintai, untuk doa-doa yang pernah kau panjatkan di malam sepi, untuk semua harapan yang pernah kau bisikkan dalam sujud. Dan setiap langkah kecilmu adalah jawaban doa itu. Hari ini, aku ingin kau benar-benar menyadari
Ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti, awal dari dirimu yang baru, awal dari perjalanan panjang menuju kedamaian, keberkahan, dan kemenangan. Jangan biarkan penundaan kembali merebut apa yang sudah kau mulai. Jangan biarkan alasan kecil menghentikan langkah besar ini. Kau sudah merasakan nyala api itu. Jangan biarkan ia padam. Jaga dengan iman, jaga dengan doa, jaga dengan tindakan disiplin, dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah selamanya. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasa cahaya itu mulai menyala di dalam hatimu, aku ingin kau lakukan satu hal sederhana. Klik tombol subscribe, karena ini bukan sekadar tombol. Ini adalah tanda janji. Janji bahwa kau siap melangkah lebih jauh. Janji bahwa kau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.